Jazakumullah khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita pada kitab pengantar fikih jual beli dan harta haram karya Al-Ustaz Aminul Bait hafizahullah ta'ala. Dan sore hari ini ikhwan wa akhwati fillah, tema kita berkaitan tentang pembagian harta haram. Dan pembahasan ini sangat penting agar kita bisa mengetahui mana sih harta yang di dalam syariat kita itu dianggap harta. Sehingga tatkala misalkan kita memiliki harta tersebut, maka kita diperintahkan untuk menjaga. Sebaliknya ketika misalkan harta tersebut secara istilah syariat kita tidak dianggap harta, berarti pada hakikatnya suruh apa? Dijauhi, dibuang, dihilangkan. Sehingga nanti turunnya banyak. Misal kita berhutang. Dulu ketika belum hijrah, karena mungkin jual beli rokok, sebelum dia hijrah jual beli rokok kemudian punya utang. Sekarang sudah tobat ya, dan utangnya belum dibayar. Kira-kira butuh dibayar atau dibiarkan ya, dibayar. Nah ini penting. Begitu pula misalkan dulu dia penjual khamr, pernah utang khamr ke distributor, sekarang sudah tobat, utang itu belum selesai, apakah dibayar atau dibiarkan saja? Kita bahas ya, bentar lagi insyaallah. Jamaah sekalian, harta haram itu ada dua macam. Yang pertama, harta haram karena zatnya. Harta haram karena zatnya, fisiknya. Dan harta haram karena zatnya ada empat macam. Ada empat macam. Yang pertama, benda haram yang sama sekali tidak memiliki manfaat yang mubah. Ada manfaatnya, tapi manfaatnya haram. Contohnya seperti khamr, berhala, alat musik, dan seterusnya. Ini namanya benda haram secara zatnya. Dan manfaat yang mubah secara syariat tidak ada. Maka harta haram seperti ini harus dibuang dan sama sekali tidak boleh disimpan, tidak boleh jamaah. Berarti kalau misalkan ada seseorang dia mantan pemusik, sekarang sudah tobat, alat musik itu ada, terus bagaimana jamaah sekalian? Dibuang, dihancurkan. Sahih. Bolehkah kemudian dihadiahkan ke misalkan mereka? Gak boleh. Kenapa? Karena mereka juga hakikatnya dilarang untuk main seperti itu. Sehingga nanti kembali ke tadinya, ada seseorang dulu buka toko khamr. Pas belinya utang ke distributor. Sekarang sudah tobat, utang itu belum terbayarkan. Maka apakah kemudian wajib untuk membayar utangnya? Jawabannya tidak. Alhamdulillah, selesai. Ini secara hukum syariat, jemaah.
Tapi kalau kemudian misalkan tidak dibayar kok timbul mudarat, ini pembahasannya beda. Tetapi secara hukum syar'i, seandainya pun tidak dibayar, maka tidak akan dikisos. Sehingga artinya kalau bisa lari kan. Ya. Jangan dibayar. Justru kalau seandainya misalkan dia hutangnya khamr itu masih dalam artian belum terjual, di gudang masih ada. Kembalikan tidak jamaah? Enggak boleh. Justru kita disuruh untuk apa? Membuang, menghancurkan. Nah, sehingga ya sama ketika misalkan sudah terjual, kemudian sudah berupa uang, maka tidak perlu kemudian dibayarkan. Terus bagaimana? Keluarkan. Ya. Untuk fasilitas umum seperti itu. Ya, tidak boleh kemudian dimanfaatkan, tidak boleh seperti itu. Ya, kecuali sudah hilang ya selesai. Ya, karena memang harta haram, karena cara mendapatkannya nanti hukumnya apakah kemudian boleh dimanfaatkan atau tidak. Ya, ini pembahasannya beda. Ya. Ya jamaah sekalian. Jadi harta haram dengan jenis yang seperti ini tidak bisa diperjualbelikan dan tidak bisa dimanfaatkan. Tidak bisa. Ya. Ketika khamr diharamkan, maka Abu Talha bertanya kepada Rasul tentang seorang anak yatim yang memiliki warisan berupa khamr. Lalu kemudian Nabi bersabda, tumpahkan. Ya. Padahal itu harta anak yatim. Sedangkan harta anak yatim itu suruh dijaga. Tapi ketika Rasulullah memerintahkan untuk ditumpahkan, maka ini menunjukkan memang tidak ada harganya. Tidak ada nilainya secara syariat. Nah, sehingga harta haram dengan jenis yang pertama, maka sekali lagi jamaah tidak boleh dimanfaatkan. Ya. Kemudian yang kedua, benda haram yang memiliki manfaat mubah, namun tidak boleh diperjualbelikan. Seperti contohnya anjing atau bangkai yang bisa disamak kulitnya, atau lemak bangkai yang bisa dimanfaatkan untuk minyak. Ya. Maka ingat, jenis harta haram seperti ini tidak boleh diperjualbelikan. Ustadz, boleh tidak dimanfaatkan? Boleh tidak? Boleh. Tapi ingat, tidak boleh ketika ingin mendapatkan barang ini lewat transaksi jual beli, tidak boleh. Contoh misalkan kita butuh anjing penjaga kebun. Bolehkah kita memanfaatkan anjing penjaga kebun? Boleh. Bolehkah kita memiliki anjing untuk memburu? Boleh. Tapi kalau misalkan cara mendapatkannya dengan jalur jual beli, tidak boleh. Tidak boleh. Sama seperti kulit bangkai dari kambing yang mati, ya. Disamak, dibuang lendirnya, kemudian dikeringkan. Maka ketika sudah hilang lendirnya, statusnya menjadi suci, ya, bukan halal, suci, ya. Sehingga boleh dimanfaatkan untuk dibuat jaket, dibuat sabuk, tas dan lain sebagainya, tidak masalah. Tapi ingat, sabuknya tidak boleh kemudian diperjualbelikan. Kenapa? Karena dari bangkai. Enggak boleh. Karena memperjualbelikan bangkai tidak boleh. Tapi kalau dikasihkan boleh. Silakan. Beda kalau kulit dari hewan kurbannya. Mau dijual enggak masalah. Yang penting jangan sohibul kurbannya yang jual beli. Itu enggak boleh nanti. Ya. Dia kurban kemudian kulitnya dibuat sabuk. Setelah itu dijual, enggak boleh jamaah. Kalau yang berkurban. Ya, tapi kalau orang lain yang diberikan ya tidak masalah seperti itu. Betul-betul kucing boleh tidak jamaah? Diperjualbelikan boleh tidak kucing? Ada Islam pendapat. Tapi sebenarnya ulama mengatakan tidak diperbolehkan seperti itu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Wa innallaha idza harrama 'ala qaumin akla syai'in harrama 'alaihim thamana." Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ketika mengharamkan suatu kaum untuk memakan sesuatu, maka Allah Azza wa Jalla akan mengharamkan hasil penjualannya. Ya. Barang ini haram, dijual misalkan, hasilnya ya haram. Hasilnya ya apa? Haram. Jadi jenis yang kedua, harta haram yang memiliki manfaat mubah tetapi tidak boleh diperjualbelikan. Dimanfaatkan boleh, tapi ingat bukan lewat transaksi jual beli. Kemudian yang ketiga, benda yang haram dimakan, namun halal dimanfaatkan dan diperjualbelikan. Contohnya keledai, bigol, ya. Kucing menurut jumhur ulama. Ya, saya katakan tadi ada senang pendapat, ya. Jumhur mengatakan memang boleh, tapi sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Maka keledai itu haram ya Mas Alian. Maksudnya apa? Dagingnya, ya. Sehingga kalau misalkan diperjualbelikan, tetapi yang ingin dimanfaatkan bukan dagingnya, tapi tunggangannya, maka hukumnya boleh tidak? Boleh. Ya. Beda kalau misalkan penjual keledai tersebut, misal dia menjual tujuannya karena ingin disembelih, ingin dimanfaatkan dagingnya, maka ketika itu boleh tidak diperjualbelikan? Tidak boleh. Kenapa? Karena maksudnya apa? Yang haram. Tapi kalau misalkan untuk dijadikan tunggangan, ya boleh, tidak masalah. Tidak masalah. Contoh zaman dulu ada budak, ya. Maka budak itu boleh diperjualbelikan. Tapi kalau misalkan jual budak mau disembelih, boleh tidak? Ya nggak boleh. Ya. Karena memang diharamkan seperti itu. Al-Imam Ibnu Qayyim beliau menjelaskan, wakal humuril ahliyati wal bigolu wa nahwiha mimma yahrumu akluhu dunal intifa'i bihi. Ya. Jadi Al-Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan seperti keledai Cina. Karena ada dua, ya, ada keledai ahliyah, ada keledai yang liar. Tetapi para ulama kita mengatakan keledai liar itu maksudnya zebra. Bukan keledai yang kita lihat itu, bukan. Ya. Jadi keledai ahliyah itu maksudnya keledai yang kadang ditunggangi itu jamaah. Dan itu dagingnya haram. Tapi kalau yang dimaksudkan kuda zebra, halal. Ya, karena kuda itu halal. Ya. Makanya air susunya apa? Halal. Air kuda apa? Susu kuda liar. Itu halal jamaah sekalian. Tapi kalau keledai nggak boleh. Air susunya ya nggak boleh seperti itu. Kemudian bigol. Jadi bigol itu campuran kuda dengan apa? Keledai. Ya, namanya bigol. Atau sejenisnya yang haram untuk dimakan, namun tidak haram untuk dimanfaatkan. Ya. Kemudian yang keempat, benda yang asalnya halal, namun dia berpotensi digunakan untuk sesuatu yang haram. Maka benda semacam ini tidak boleh diberikan kepada orang yang akan menggunakannya untuk tujuan yang haram. Baik dengan cara cuma-cuma atau ya dengan cara jual beli, itu nggak boleh. Contohnya apa jemaah? Menjual senjata di waktu fitnah. Misal contoh, ada kelompok sama-sama kaum muslimin, mereka bertikai. Kalau kemudian kita jual kepada kelompok A, kemungkinan besar senjata itu akan digunakan untuk membunuh kelompok B yang sama-sama muslim. Maka ketika itu tidak boleh penjual senjata itu menjual kepada kelompok A.
Kenapa? Akan digunakan tadi untuk sesuatu yang haram. Sama seperti misalkan penjual pisau, ya. Dia jual kemudian ada pembelinya, Pak, saya ingin nyari pisau yang paling tajam. Karena saya lagi nggak suka dengan tetangga saya. Saya ingin bunuh dia. Maka ketika penjual pisau itu tahu bahwa pembelinya ingin membunuh orang, jadi jual. Kalau kemudian tetap dijual, maka dia kena apa jemaah? Ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Sedangkan kita itu dilarang, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jadi kita itu tidak boleh tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Justru ketika itu ya harus cegah, bukan kemudian dibantu. Oh ya sini sini, saya carikan yang paling tajam. Oh ini nggak boleh jemaah. Sama seperti apa namanya, jasa. Jasa ini mubah jemaah. Tapi kalau kemudian jasa itu dijual kepada orang untuk sesuatu yang haram, ya nggak boleh. Jasa tukang, kemudian diminta untuk membangun apa? Tempat lokalisasi, tempat ibadah non muslim, atau mungkin kantor, bank, dan macam-macam. Itu nggak boleh jamaah. Walaupun ya, mungkin tukangnya dikatakan ya saya hanya sekedar membuatkan saja, nggak ada niat. Maka jawabannya, tolong menolong itu ada yang sifatnya langsung, walaupun tidak diniatkan tetap dia berdosa. Karena ketika dia membuatkan tadi tempat seperti itu kan langsung, walaupun dia tidak punya niat, ya tetap kena. Ya, tetap kena seperti itu. Beda kalau tadi ya, yang manfaatnya mubah, kalau kemudian kita tidak tahu niat pembelinya, ya boleh-boleh saja. Dia jual pisau ke sembarang orang, kemudian ternyata 3 hari ya terdengar kabar ya, ada pembunuhan. Ternyata pas ya, di TKP pisaunya ternyata dari tokonya dia. Apakah kemudian dia berdosa? Ya tidak. Kenapa? Karena ketika pas menjual dia tidak tahu niat pembelinya. Ya. Ini nggak masalah seperti itu. Tapi kalau tahu ya jangan dijual. Jangan dijual kepada orang yang seperti itu. Ya, kariha Imran ibnu Husain bai as-sila fil fitnah. Jadi sahabat Imran bin Husain, beliau membenci jual beli senjata ketika suasana konflik. Ya. Jadi hukumnya makruh, ya. Hukumnya makruh, tidak dibolehkan seperti itu. Sama gini, penjual pakaian ya, Mak. Dia jual pakaian luar. Kalau yang beli, ini pakaian akhwat ya, pakaian akhwat, yang beli akhwat yang belum ngaji. Dan kemungkinan pakaian itu akan dipakai di luar. Pertanyaannya, boleh tidak dijual? Hah? Tanah, kemudian apa? Kaos biasa, ya, tidak nutup auratnya misalkan. Yang beli orang yang ya tidak tahu hukum-hukum seperti itu, tapi dia muslim, muslimah. Bolehkah kemudian dijual? Boleh tidak jemaah? Kemungkinan besar itu akan dipakai di luar. Boleh tidak? Tidak boleh. Sahih. Kenapa? Ya tadi, ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Tapi kalau yang beli akhwat sudah ngaji, boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena dia sudah tahu hukum. Tidak mungkin kemudian dipakai di luar. Ya. Kalaupun dipakai di dalam, karena tahu hukum-hukumnya seperti itu. Boleh dijual ke orang yang belum ngaji, tapi dengan catatan, Mbak, tapi ingat ya, saya mau jual penjenengan jangan dipakai di luar loh. Kalau dipakai di luar saya berlepas diri karena haram hukumnya. Diselamai dulu ya masalah. Ini tidak masalah, tapi kalau kemudian dibiarkan, padahal kita tahu ini akan dipakai di luar, membuka aurat misalkan, nggak boleh. Ya. Makanya sama ketika misalkan ada seorang dulu punya pakaian-pakaian yang tidak syar'i, sekarang sudah tobat,
Bolehkah kemudian diberikan kepada orang yang belum ngaji, yang kemungkinan juga akan dipakai di luar? Nggak boleh. Jadi solusinya bagaimana? Kasihkan kepada akhwat yang sudah ngaji, karena mereka sudah tahu hukumnya. Kalaupun nanti dipakai, kemungkinan di luar, apa di dalam, di hadapan suaminya. Atau yang kedua ya sudah, ya, dialihfungsikan. Untuk apa? Pel. Itu boleh, tidak masalah. Jangan kemudian justru menjerumuskan orang lain. Dibiarkan untuk membuka aurat di luar gara-gara apa? Pakainya diberikan, ini keliru nantinya. Ya. Makanya kalau kita ingin ngasih pakaian, jangan kemudian, oh ini kan jilbabnya apa pendek, kasakinnya belum ngaji aja. Oh jangan, justru ketika mau ngasih kalau seperti itu kasih yang syar'i. Ya. Bukan kemudian kan belum ngaji, yang pendek pun ya, mungkin nggak masalah, bukan. Justru harusnya karena ini babnya dakwah, kasih yang syar'i, kasih yang syar'i seperti itu. Ya, ini yang pertama aja masalah harta haram secara zatnya. Ada 4 macam tadi. Pertama, memang tidak ada manfaat yang apa? Mubah secara syariat. Maka murni ya, tidak boleh kita mendekati. Nah, kemudian yang kedua, harta haram yang apa? Hah? Ada saatnya halal, tetapi tidak boleh kemudian diperjualbelikan. Ya, kalau dimanfaatkan boleh, tapi kalau kemudian diperjualbelikan maka tidak boleh. Kemudian ada harta haram yang apa namanya? Haram dimakan tapi dimanfaatkan boleh, seperti tadi keledai. Ya, kemudian juga ada harta haram aslinya halal tetapi karena akan dimanfaatkan untuk sesuatu yang haram maka menjadi haram, seperti itu. Kemudian yang kedua, ikhwan wa akhwati fillah, harta haram karena cara mendapatkannya. Jadi harta ini zatnya halal, seperti contohnya uang, bahan makanan atau properti lainnya. Namun menjadi haram karena diperoleh dengan cara yang tidak benar. Dan cara mendapatkan harta haram ada 2 macam. Yang pertama didapatkan melalui transaksi haram yang saling ridho. Itulah semua harta haram yang diperoleh dari transaksi saling setuju, tidak ada paksaan, dan atas dasar suka sama suka, sehingga tidak ada unsur kezaliman. Contohnya harta haram dari hasil judi, ya. Trading apa? Trading ya judi, atau transaksi riba atau transaksi goror, termasuk hasil dari jual beli barang haram, seperti hasil jual beli khamr, narkoba, rokok, atau senjata yang akan digunakan untuk membunuh kaum muslimin. Untuk membunuh kaum muslimin. Ya. Maka yang seperti ini jamaah sekalian haram karena cara mendapatkannya walaupun saling ridho. Dan nanti apakah kemudian yang mendapatkannya boleh memanfaatkan atau tidak, atau boleh kemudian dihadiahkan atau tidak, ya. Dan nanti kembali ke tadi ya, dia punya hutang, dulu hutangnya khamr, sama-sama belum tahu hukumnya gimana jemaah, penjualnya juga belum tahu, pembelinya belum tahu, sekarang sudah tahu, dibayar tidak. Tapi masalahnya gini, orang yang jual beli khamr dia belum tahu hukumnya, sudah kemudian berubah menjadi uang, halal atau haram? Dia belum tahu hukumnya, jemaah. Halal, saya. Karena belum tahu hukumnya. Saya tidak. Saya. Sehingga kalau seperti ini dibayar tidak? Hutangnya dibayar tidak? Karena kan dulu teranggapnya apa? Halal buat dia karena belum tahu hukumnya. Berarti dibayar tidak, jamaah? Lebih selamanya dibayar. Seperti itu.
Kecuali kalau berupa apa? Khomernya. Nah, itu nggak boleh, justru dihancurkan. Tapi ini sudah terjual dulunya. Seperti itu, dan dulu dia tidak tahu hukumnya. Ya. Yang kedua, diperoleh melalui cara yang tidak saling ridho. Seperti contohnya harta haram hasil pemaksaan atau hasil manipulasi, korupsi, atau melalui tindak kriminal lainnya. Maka harta haram jenis ini tidak akan berubah statusnya ya, menjadi halal ya, karena harta ini tetap menjadi milik pihak yang dizalimi. Ya. Jadi gini ya masalahnya, kalau jenis yang pertama didapatkan dengan saling ridho, judi misalkan, maka harta haram seperti ini bagi pemiliknya haram. Tetapi ketika diberikan kepada orang lain lewat jalur yang mubah, apakah kemudian harta itu berubah menjadi mubah, halal? Ini ada setengah pendapat. Kurang lebih ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan tetap haram. Pendapat yang kedua mengatakan halal. Pendapat yang ketiga, harta seperti ini bisa berubah menjadi halal jika berpindah dengan cara yang mubah, kecuali jika berpindahnya lewat warisan. Itu nggak bisa. Contoh misalkan orang tuanya apa? Dulu kerja di bank ribawi, anaknya dapat warisan, tetap haram. Tapi kalau lewat hadiah halal. Ini pendapat yang ketiga. Ya. Tapi dari 3 pendapat ini, mana pendapat yang kuat? Allahu ta'ala a'lam bishawab. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan ketika sudah berpindah dengan cara yang mubah, maka harta itu menjadi halal. Halal jemaah. Sehingga gini jemaah. Ketika misalkan ada orang tua kerjanya di bank ribawi, kemudian anak dapat nafkah. Nafkah itu jalurnya mubah atau haram? Mubah. Sehingga si anak dapat nafkah dari bapaknya tadi. Maka harta ini buat si anak halal atau haram? Hah? Halal? Halal. Kenapa? Karena lewat apa? Jalur mubah. Tetapi ingat, tidak boleh kemudian si anak minta lebih dari apa yang dibutuhkan. Minta mobil mewah, nggak boleh. Sudah, dia ambil secukupnya. Kalau bisa kemudian cari sendiri, cari sendiri. Tapi kalau belum bisa, boleh menerima nafkah dari orang tuanya yang seperti itu. Tapi ingat, secukupnya saja. Tidak boleh kemudian berlebihan seperti itu. Ya. Tapi yang masalah yang jenis yang kedua, jika didapatkan dengan cara zalim, maka status harta ini persis seperti jenis yang pertama. Haram secara zatnya. Artinya, bagi yang mendapatkan tetap haram, bagi yang dihadiahkan juga haram. Kenapa? Karena harta ini hakikatnya milik orang yang zalimi. Sehingga ketika misalkan dihadiahkan, hukum asalnya tidak boleh diterima kecuali dia menerimanya tujuannya apa? Untuk diberikan kepada pemiliknya, maka boleh, tidak masalah. Tapi kalau kemudian misalkan mau dimanfaatkan secara apa namanya pribadi, maka tidak dibolehkan seperti itu. Nah, kemudian masalah ikhwan wa akhwati fillah. Sekarang kita masuk harta haram yang bercampur, harta halal yang bercampur dengan harta haram. Bagaimana menggunakan harta yang bercampur antara halal dan haram? Di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan bahwa kita diperintahkan untuk mengkonsumsi dan menggunakan harta yang halal. Dan harta seperti inilah yang diterima oleh Allah. Rasulullah beliau bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah Maha baik dan Allah tidaklah menerima kecuali dari hal-hal yang baik. Ini penting, poin kita penting. Jadi Allah itu tidak menerima kecuali dari sesuatu yang baik.
Makanya ya, kalau ingin bangun masjid, jangan kemudian sumbangan itu dari orang yang penghasilnya apa? Haram, jangan. Ya. Dan tidak layak rumah Allah dibangun dari harta haram. Orang-orang kafir Quraisy ketika Ka'bah itu pernah hancur, maka mereka bermusyawarah sehingga dicapai kesepakatan tidak dibolehkan dana yang digunakan untuk merenov Ka'bah dari sumber yang haram. Harus murni 100% halal. Sehingga apa yang terjadi jamaah sekalian? Ternyata dana yang terkumpul kurang. Akhirnya sudah dibangun, ya. Dan ternyata tidak cukup mengembalikan sebagaimana bangunan Nabi Ibrahim. Sehingga kekurangannya dikasih hijr, yang sering kita kenal dengan istilah apa? Hijr Ismail. Itu aslinya bangunan Ka'bah. Dan kisahnya dulu orang-orang kafir Quraisy dananya tidak cukup. Bayangkan, mereka bukan muslim. Tapi ketika mereka hendak membangun Ka'bah dan itu rumah Allah, paham? Nggak layak kalau kemudian dibangun dari harta yang haram. Bahkan dulu mereka itu jamaah sekalian ketika tawaf di Ka'bah, apa jamaah? Telanjang. Kenapa? Mereka sadar bahwa pakaian yang mereka pakai itu didapatkan dari sumber yang haram. Cuma ya keliru, akhirnya apa? Pilih telanjang. Ya. Tapi dari situ mereka paham bahwa ketika beribadah itu nggak layak kalau kemudian menggunakan pakaian haram, membangun masjid dari harta yang haram, itu nggak layak. Ya. Tapi kalaupun terjadi ya seperti itu, misalkan bolehkah kemudian kita sholat di masjidnya seperti itu? Ini nanti membahasnya beda terkait kemudian sah dan tidaknya. Atau sholat misalkan menggunakan pakaian hasil korupsi jamaah. Apakah kemudian sholat kita sah atau tidak? Ini memang ada pembahasan khusus ya, seperti itu jamaah. Ya kemudian masalian, kita simak keterangan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali terkait tentang masalah ini. Beliau mengatakan jamaah sekalian bahwa harta halal yang bercampur dengan harta haram itu ada beberapa macam ya. Macam yang pertama, jika yang dominan adalah harta yang haram. Maka untuk harta yang bercampur antara halal dan haram, jika yang lebih dominan adalah yang haram, maka Al-Imam Ahmad beliau berpendapat bahwa sudah sepantasnya harta tersebut untuk dijauhi. Kecuali sesuatu yang sedikit atau sesuatu yang sulit untuk dikenali. Ya. Namun para ulama Hambali berselisih pendapat, apakah menggunakannya dihukumi haram ataukah makruh? Ya, dalam masalah ini ada dua pendapat. Ya, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan apa? Makruh. Yang kedua, jika yang bercampur yang lebih dominan yang halal. Maka untuk harta yang campur, ketika yang lebih dominan adalah yang halal, maka boleh digunakan dan boleh mengkonsumsi dari harta yang semacam ini. Dan ada riwayat dari Al-Haris dari Ali yang mendukung hal ini, ya. Dan di antara alasannya kenapa dibolehkan, karena Nabi SAW dahulu dan para sahabat biasa bermuamalah dengan orang musyrik dan ahlul kitab. Padahal Nabi SAW dan para sahabatnya tahu kalau mereka tidak menjauhi yang haram secara keseluruhan. Tapi Nabi tetap bermuamalah dengan mereka. Sehingga kalau campurannya lebih dominan yang halal, maka para ulama kita mengatakan masih boleh, masih diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, jika samar bagian yang halal dan yang haram. Jika sama bagian yang halal dan haram, maka itu menjadi syubhat. Maka ingat, untuk waro atau kehati-hatian lebih baik ditinggalkan. Ya. Al-Imam Sufyan dia mengatakan la yu'jibuni dzalika wa tarkuhu a'jab ilayya. Saya tidak suka dengan harta semacam ini.
Yang saya suka adalah meninggalkan harta semacam ini. Dan Nabi pun mengatakan kaidahnya dalam masalah syubhat apa? Tinggalkan. Ya. Ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Ya. Bahkan Rasulullah mengingatkan, siapa yang bermudah-mudahan dalam perkara syubhat, waqa'a fihi, kemungkinan dia akan terjatuh. Nah, sehingga sikap yang tepat ketika ada syubhat adalah dijauhi, bukan didekati. Bukan didekati. Al-Imam Ahmad punya pendapat untuk harta semacam ini. Beliau mengatakan, in kanal malu katsiran ukhrij minhu qadrun haram. Jadi kata Imam Ahmad, jika harta itu banyak, maka dikeluarkan bagian yang haram dan sisanya boleh dimanfaatkan. Ya, sisanya boleh dimanfaatkan. Wa in kana al-malu qalilan ijtanibhu kullah. Wa hadha li anna al-qalil idza tanawwala minhu syai'a fa innahu tab'udu ma'as salamatu minal harami bi khilafil katsir. Jadi kata beliau, jika sebaliknya hartanya sedikit, maka jauhi secara keseluruhan. Kenapa? Karena kalau yang sedikit ini tidak dihindari, akan selamat dari yang haram. Ya. Beda jika harta itu banyak. Ya. Makanya masalahnya kalau misalkan dalam artian hartanya banyak, ya sudah diperkirakan saja kira-kira haramnya berapa sih? Ya. Kalau misalkan diperkirakan 50% ya sudah keluarkan 50%. Sisanya boleh dimanfaatkan seperti itu. Kemudian masalah sebagian ulama Hambali menganggap sikap Imam Ahmad di atas adalah dalam rangka untuk waro atau bersikap hati-hati terhadap yang haram. Tetap saja masih boleh memanfaatkan sisa harta yang halal, baik harta tersebut jumlahnya banyak ataupun sedikit, setelah bagian yang haram itu dikeluarkan. Jadi artinya memang ini sikap waroknya dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ya. Namun jika suatu harta jelas diketahui sisa haramnya, yang haram tersebut ya, jelas tidak boleh kemudian dimanfaatkan. Misalkan contoh diberikan berupa benda. Ya. Dan tahu, oh ini memang yang haram ini, ya sudah. Yang haram dikeluarkan, disalurkan untuk ya misalkan fasilitas umum kalau mungkin bisa. Kalau nggak bisa ya sudah dihancurkan, selesai. Sisanya yang halal silahkan boleh dimanfaatkan. Ya. Kemudian masalah ikhwan wa akhtifillah. Sekarang bagaimana beribadah dengan harta yang haram tadi? Sahkah ibadah kita atau tidak? Ditinjau dari bentuknya, para ulama membagi ibadah menjadi 3 macam. Yang pertama, ibadah yang murni badaniyah. Itulah semua ibadah yang modal utamanya gerakan fisik. Seperti contohnya sholat, puasa, zikir, adzan, membaca Al-Quran. Yang kedua, ibadah yang murni maliyah. Semua ibadah yang pengorbanannya berupa harta seperti sedekah, ya, zakat, infak, wakaf, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ibadah badaniyah maliyah, gabungan antara ibadah fisik dan harta. Ya. Dan harta sebagai pendukung utamanya misalkan. Seperti contohnya jihad, kemudian haji, kemudian umroh. Maka sebagian ulama kita memberikan satu kaidah. Ibadah maliyah tidak diterima jika diambilkan dari harta yang haram. Malnya, terkait dengan mal. Dari Abbas Ahmad Al-Bas menjelaskan, al-ibadatul maliyatu la takunu maqbulah anillahi azza wa jalla illa idza kanat min masdarin kasbin masyru'. Lianna thamratul halal halalun wa thamratul haram haram. Ibadah maliyah tidak diterima di sisi Allah azza wa jalla kecuali jika dari sumber usaha yang diizinkan oleh syariat. Karena hasil dari yang halal adalah halal dan hasil dari sumber yang haram
adalah haram. Kaidah ini berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana Rasulullah beliau bersabda, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin wala shadaqatun min gulun. Salat tidaklah akan diterima tanpa bersuci dan tidak pula sedekah dari harta gulun. Khianat, ya, tidak boleh. Tidak akan diterima oleh Allah. Ya. Karena Allah Azza wa Jalla hanya menerima zakat, infak dan sedekah dari harta yang baik dan halal. Dari Abu Hurairah boleh mengatakan, Nabi bersabda, man tasaddaqo bi adli tamratin min kasbin tayyibin wala yaqbalullahu illa tayyib wa inna Allaha yataqabbaluha bi yaminihi thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum fuluwahu hatta takuna mithlal jabali. Siapa yang bersedekah dengan sebiji kurma yang berasal dari usahanya yang halal lagi baik, Allah menerima, ya, Allah tidak menerima kecuali dari yang halal dan lagi baik, ya. Maka sungguhnya Allah menerima sedekah tersebut dengan tangan kanannya, kemudian Allah menjaga dan memeliharanya untuk pemiliknya seperti seorang di antara kalian yang menjaga dan memelihara anak kudanya hingga sedekah tersebut menjadi sebesar gunung. Jadi artinya masalahnya kalau murni ibadah maliyah kemudian sumbernya dari yang haram, sedekah tapi dari harta haram, maka yang seperti ini tidak diterima oleh Allah. Tapi kalau misalkan ibadah tersebut ibadah yang terkait dengan apa? Fisik, sholat. Tetapi jamaah sekalian, sholatnya menggunakan apa? Wudu air jebolan pam. Tidak bayar apa? Airnya. Pakaiannya hasil korupsi. Kalau ngutang beda. Ini hasil korupsi jamaah sekalian. Sah tidak sholatnya? Ada silang pendapat di kalangan para ulama kita. Ya. Tapi pendapatnya Syekh Muhammad bin Salih Ibn Utsaimin, beliau mengatakan tidak sah. Kenapa coba? Kenapa nggak sah? Karena orang yang seperti ini jamaah, dia sholat tapi dari pakaian haram, itu seolah-olah dia telanjang. Kan itu bukan hartanya. Seolah-olah dia dianggap tidak berpakaian. Sedangkan sholat tidak berpakaian sah tidak? Tidak sah. Ya. Ini di antara pendapat beliau. Tetapi wallahu ta'ala a'lam bishawab, pendapat yang kuat adalah pendapat ulama yang mengatakan sah. Kenapa jemaah? Ya. Karena larangan mencuri itu umum. Baik dalam artian pakaian itu digunakan untuk sholat atau selain untuk sholat, ya tetap haram. Ya. Dan kaidahnya gini, larangan itu bisa menyebabkan batalnya suatu amal ibadah ketika larangan itu terkait dengan apa? Rukun, kemudian syarat, okamakon. Contoh misalkan orang sholat tapi tidak baca Al-Fatihah. Apa yang terjadi? Ya tidak sah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan la sholata liman lam yaqra fi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ini larangannya terkait dengan rukun. Atau syarat sah, sholat tidak wudu, ya batal. Tapi kalau larangan ini terkait dengan sesuatu yang di luar dari rukun kemudian syarat, maka para ulama kita mengatakan sholatnya tetap sah, tapi dia berdosa. Sholatnya tetap sah, tapi dia berdosa. Kenapa? Karena mencuri tadi, karena korupsi tadi. Dan wallahu a'lam pendapat yang kuat, ya sholatnya tetap sah, tapi dia tetap berdosa. Tapi jangan sampai berhati-hati, jangan kemudian bermudah-mudahan, karena tadi ya, ada khilaf di kalangan para ulama kita seperti itu. Oke. Dan kemudian masalah ikhwan wa fillah, bagaimana dengan haji ya? Saya ringkasnya. Hukum haji dengan harta yang haram. Maka dalam masalah ini para ulama kita juga berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan hajinya sah. Meskipun dia berdosa dengan menggunakan harta yang haram. Ini pendapat
dari ulama-ulama Hanafiyah, kemudian Syafi'iyah, dan salah satu pendapat dari mazhab Malikiyah, serta pendapat sebagian ulama Hambali. Mereka beralasan bahwa keberadaan harta bukan syarat sahnya haji, namun syarat wajib haji. Ya, kan beda ya, ada syarat wajib, ada syarat sah. Ya. Kalau syarat sah berarti kalau kemudian tidak ada ya batal. Ya. Syarat wajib belum tentu. Contoh gini, sholat itu diwajibkan bagi anak yang sudah balik. Tapi kalau ada anak yang belum balik, jadi sudah tamyiz, tapi belum balik. Kemudian sholat, syarat rukunnya terpenuhi. Pertanyaannya, sah tidak sholatnya? Sah. Tapi dia belum wajib. Tapi sah, sahih. Maka ini pun sama alasannya karena harta itu bukan syarat sahnya, tetapi hanya syarat wajib. Artinya apa? Orang yang punya harta, iya, dia wajib berangkat. Tapi seandainya ada orang miskin, misalkan jamaah sekarang dia dapat ternyata apa? Hadiah. Ya, berangkat haji. Buat dia, aslinya pun wajib. Ya. Tapi ketika berangkat sah tidak? Sah. Sah jamaah sekalian. Ya. Tapi ya tadi ya, kalau secara kaidah aslinya dia memang belum mampu secara ya, finansialnya, aslinya belum wajib, tapi ternyata dapat hadiah misalkan. Ya, maka ketika berangkat ya tetap sah seperti itu, akamakal. Ya. Akamakal. Ini pendapat yang pertama. Kemudian masuk pendapat yang kedua, mereka mengatakan hajinya tidak sah. Dan ini merupakan salah satu pendapat dari mazhab Hambali, begitu juga dari pendapat mazhab ya Malikiyah ya. Jadi mereka mengatakan bahwa hajinya tidak sah. Ya, kemudian mana yang kuat? Pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat mayoritas para ulama bahwa haji dengan harta haram hukumnya sah. Ya, jadi sebagian dulu pakai apa namanya, harta talangan haji. Daftarnya pakai uang riba. Berangkat haji jamaah. Sah tidak? Sah. Berdosa tidak? Kalau dia tahu hukumnya dari harta haram, ya berdosa. Ya. Tapi gini, misalkan dia hutang jamaah, hutang. Tapi nyicinya dari harta haram. Apa nyicinya dari harta halal? Sah tidak? Soalnya perbuatannya dia ngutang dengan cara riba itu nggak boleh. Tapi ketika kemudian dia nyicil dari harta yang halal, ya hukumannya apa? Uangnya ya halal aslinya, cuma caranya saja dulu keliru seperti itu. Sama seperti orang dulu beli rumah dengan KPR ribawi. Tapi nyicilnya dari hasil halal. Kemudian sekarang sudah lunas. Pertanyaannya, rumah itu halal atau haram? Hah? Ya halal. Karena dicicil dari harta yang halal. Cuma dulu ketika belinya keliru seperti itu. Dan dia dosa di situ. Ya. Kemudian masalahnya, dan telah menggugurkan kewajiban meskipun sangat tidak berkualitas. Karena inti haji adalah aktivitas manasik selama masa haji dengan aturan sebagaimana yang disebutkan dalam fikih haji. Selama jamaah haji melakukan semua aktivitas manasik itu dengan baik, memenuhi semua rukun, syarat dan tidak melakukan pembatal, maka hajinya sah. Hanya saja kesimpulan ini tidak berkaitan dengan apakah hajinya diterima atau tidak. Karena yang dibahas dalam hal ini adalah apakah hajinya sah atau tidak. Jika sah, berarti telah menggugurkan kewajiban. Sebaliknya, jika tidak sah, berarti belum menggugurkan kewajiban. Tetapi apakah diterima oleh Allah? Jawabannya ini di luar pengetahuan manusia. Ya. Sah, tapi mungkin saja tidak dapat pahala. Mungkin saja ditolak, tapi kita nggak tahu. Tapi kalau secara fikihnya, hajinya sah dan menggugurkan kewajiban. Itu saja. Seperti itu saja. Tapi apakah mabrur? Ya wallahu a'lam. Ya kita tidak tahu seperti itu. Sehingga ala kulli hal yang terbaik, ya jangan kemudian kita berani berangkat haji ternyata dari harta yang haram. Ya, karena capek ya masalahnya. Ya, ternyata sudah capek tidak dapat pahala, kan sayang seperti itu jemaah.
Ya Allahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian jemaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya sebelum ditutup seperti biasa kita buka tanya jawab, dipersilahkan. Alhamdulillah, kita memasuki sesi tanya jawab. Barangkali ada jemaah yang mau bertanya dulu silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Syukron jazakumullah khairan atas kesempatannya serta pemaparannya. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa memberkahi ilmu Ustadz. Izin bertanya Ustadz mengenai harta haram yang berpindah secara mubah. Tadi Ustadz memisalkan anak yang diberi nafkah. Kalau bicara anak yang diberi nafkah, sebagaimana yang diketahui bersama insya Allah, kewajiban anak diberi nafkah itu sampai balik. Jadi anak tersebut belum terikat secara hukum. Lalu bagaimana jika contoh lainnya adalah istri? Nah, sedangkan dia mengetahui sumbernya dan dia mengetahui hukumnya bahwa pendapatan suaminya ini tidaklah halal. Apakah harta tersebut halal juga buat dia, Ustadz? Barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Iya, jemaah sekalian, bagaimana jika yang menerima tersebut istrinya yang sudah banyak? Ya, jawabannya tadi terkait tentang harta haram karena cara mendapatkannya ketika berpindah ke orang lain, apa kemudian berubah menjadi hal ataupun haram? Saya katakan ada yang mendapat. Ada pendapat yang sangat hati-hati, mereka mengatakan ya tetap haram. Sehingga untuk istri ya haram, untuk anak ya haram. Cuma kalau kondisinya darurat ya boleh saja makan, tapi tetap haram. Nah, ini pendapat yang mengatakan yang lebih hati-hati, haram. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan apa? Mutlak, kalau sudah berpindah dengan cara yang mubah, ya mubah. Termasuk dengan lewat tadi nafkah buat istri mubah. Kenapa? Karena lewatnya apa? Cara yang mubah. Hadiah, nafkah itu mubah jamaahnya. Sampai pun anak sudah balik ya sama. Kalau lewatnya dalam artian nafkah, ya berubah menjadi mubah. Tapi sekali lagi ini pendapat yang kedua. Ya. Cuma gini, minbab untuk dalam artian menyadarkan suami, maka istri jangan minta lebih. Minta cukupnya sambil minta kepada suami untuk mencari sumber yang halal seperti itu. Karena kalau kemudian istri dengan suami sepakat, ini mas, kalau sudah berpindah dengan cara yang mubah jadi mubah, akhirnya minta apa? Setiap gajian suruh dihadiahkan ke istri. Nah, ini khilaf nanti jamaah sekalian. Ya. Pun pendapat ini sekali lagi babnya diperketat. Artinya kalau memang dalam artian istrinya belum bisa bekerja, anaknya belum bisa bekerja, jika memang lewat nafkah tadi, maka pendapat yang kedua tetap mengatakan halal. Tapi ya, jangan kemudian kebablasan. Ada kesepakatan biar menjadi apa? Mubah, akhirnya minta pokoknya setiap gajian ditransfer niatnya hadiah untuk istrinya semua. Nah, ini khilaf ya, seperti itu jamaah. Justru istri menuntut ya, untuk apa? Segera cari yang lain. Ya seperti itu. Tapi kalau kemudian terpaksa, maka menurut pendapat yang kedua tetap halal. Kalau pendapat yang ketiga bisa halal juga, kecuali kalau lewat warisan ya tetap haram seperti itu. Ya cuma memang sekali lagi, nah ini silang pendapat di kalangan para ulama kita. Ada yang mutlak mengatakan tetap haram. Kalau seandainya ikut pendapat yang mengatakan mutlak haram, tetap seorang istri ketika tidak bisa bekerja boleh dia menerima apa sekedar nafkah. Anak juga sama sekedar nafkah. Tidak boleh minta lebih dari itu seperti itu. Ya wallahu taala a'lam bishawab. Bismillah, Ustaz. Kalau perbedaan apa? Barang haram secara zat sama secara pencapaiannya, secara dosanya beda nggak Ustaz? Barang korupsi sama barang khomer. Itu dosanya beda atau sama aja tetap dosa? Dosa kawahan. Ya jamaah sekalian, mungkin gini ya, cara mendapatkannya ya. Mendapatkan barang haram tapi zatnya.
Contoh misalkan jual beli khamar kan? Ya, Ya. satu korupsi misalnya. Nah, Itu dosanya lebih besar mana atau sama saja? dua-duanya sama-sama dosa aja masalahnya. Tapi mana yang paling besar walau anhu. Cuma memang gini, dosa itu kalau hubungannya tidak hanya terkait dengan Allah saja, itu lebih besar. Contoh korupsi. Korupsi itu terkait Allah juga iya, terkait dengan anak Adam juga iya. Apalagi korupsi uang rakyat. Oh, mengerikan ya masalahnya. Ya. Bahkan dosa seperti ini tidak bisa dihapuskan dengan apa? Tobat terkait Allah saja nggak bisa. Ya. Puasa Ramadan kita nggak bisa menghapus. Bahkan azab yang Allah timpakan di dunia tidak bisa menghapus. Azab di alam barzah belum bisa menghapus. Kecuali ketika orang ini dibangkitkan kemudian dipertemukan dengan orang yang dizalimi. Kalau kemudian uang itu uang rakyat, berarti tunggu dikisos oleh semua rakyat. Ini berat ya. Tapi kalau misalkan syaratnya tadi, mungkin hubungannya dengan Allah, tobat selesai. Seperti itu. Dia pernah minum misalkan khamar, pernah makan daging babi misalkan, ya. Tobat selesai ya masalahnya. Selesai. Ya. Sehingga mungkin kalau tadi ya, mungkin perbandingannya dari dampaknya mungkin lebih berat seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Barakallahu. Ada pertanyaan dari Ahwat. Sebenarnya Ustaz, bagaimana hukumnya menjual atau mendonasikan pakaian kita yang tidak syar'i seperti sepatu hak tinggi karena sudah tidak dipakai lagi? Jazakallahu khairan. Bagaimana dengan sedekahkan, mendonasikan pakaian-pakaian yang tidak syar'i? Tadi sudah disinggung, kalau didonasikan kepada orang yang sudah ngaji, maka boleh, tidak masalah. Tapi kalau kemudian didonasikan kepada orang yang belum ngaji, belum tahu syariat, yang kemudian dipakai untuk juga berbuat maksiat kepada Allah, maka tidak dibolehkan. Kenapa? Karena teranggap ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ya. Sandal hak tinggi tadi, boleh tidak jamaah? Sandal hak tinggi, haknya tinggi, boleh tidak? Enggak boleh. Ya. Dan digambarkan yang haram itu maksudnya gini, ketika dipakai sampai jinjit, itu nggak boleh jamaah. Tapi kalau tinggi tetap berdiri seperti ini tidak masalah. Karena orang misalnya punya sandal tapi agak tinggi, tapi dia tetap berdiri, itu masih dibolehkan. Tapi jangan kemudian tinggi sekali, karena juga bisa menipu orang. Karena kisahnya Yahudi seperti itu, biar dilihat oleh pacarnya, kelihatan tinggi, itu nggak boleh jamaah masalahnya. Tapi kalau tingginya sampai jinjit, satu juga bisa menipu, yang kedua berbahaya. Dan itu double larangannya. Tapi kalau hanya sekedar agak tinggi sedikit tapi wajar dan tidak sampai jinjit, maka masih dibolehkan seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya. Mohon izin Ustadz, satu Nah, pertanyaan. silakan foto. Yang pertama terkait dengan al-uruf Ustadz. Jadi misal di Kudus kan daging sapi tidak diperkenankan, akhirnya diganti daging kerbau. Pas kurban. Ya misal gitu Ustadz ya. Nah. Terus karena uruf wilayah tersebut itu apakah itu bisa menjadikan halal dan haram? Nah. Itu yang pertama. Yang kedua Ustadz, kalau kita menerima wakaf, terkait wakaf, kemudian untuk pembebasan lahan, tetapi ternyata tidak tersampai untuk bisa membeli lahan tersebut. Kemudian uang wakaf yang sudah diterima itu apakah dikembalikan lagi atau kita gunakan untuk diwakafkan di tempat lain? Karena kita sebelumnya tidak ada akad sebelumnya, Ustaz, ya, tapi akadnya saat itu untuk membebaskan lahan perluasan masjid atau sekolah gitu. Syukron Ustaz. Ya. Ya, masalahnya bagaimana dengan urf di sebagian masyarakat itu, di mana mereka tidak membolehkan misalkan makan daging tertentu. Apa kemudian urf ini teranggap secara syariat? Berarti artinya kalau kita makan menjadi berdosa? Ya. Jawabannya tidak. Memang dalam kaidah kita itu al-adatul muhakkam.
Jadi adat itu bisa dijadikan hukum. Kapan ya Mas Anian? Ketika tidak bertentangan dengan syariat. Contoh ketika lebaran kemarin kita berkunjung ke kerabat, ya. Maka ini adat. Tapi karena tidak bertentangan dengan syariat, boleh, tidak masalah. Tidak masalah. Tapi ini urupnya tidak boleh makan daging sapi. Sedangkan daging sapi itu halal. Sehingga urup seperti ini terbatalkan, tidak teranggap. Nah, sehingga ya tetap boleh makan daging sapi, tidak masalah. Termasuk kurban dengan sapi pun tidak masalah. Cuma kalau kemudian misalkan dengan kita makan daging sapi atau nyembelih sapi atau kurban dengan sapi bisa menyebabkan apa? Ya, mudorot, ya. Mungkin dimusuhi masyarakat, ya sudah. Untuk menghindari mudorot, maka boleh silakan dengan kerbau, tidak masalah. Bukan masalah kita kemudian mengharamkan, enggak. Ini hanya babnya sekedar untuk menghindari mudorot. Maka boleh, tidak masalah. Karena kerbau termasuk jenisnya sapi. Ya, kurban dengan kerbau hukumnya dibolehkan seperti itu. Ini yang pertama. Jadi tidak merubahnya status hukumnya tetap halal. Cuma kalau bisa menimbulkan mudorot maka boleh diganti dengan yang lainnya seperti itu. Ya, kemudian yang kedua terkait tentang bagaimana jika ada lembaga dia membuka donasi untuk wakaf tanah masjid. Ternyata sampai hari hanya dana nggak terkumpul sehingga tanah itu tidak bisa dibeli. Tapi uang sudah masuk. Terus bagaimana dengan uang ini, jemaah? Ada dua cara. Pertama, hubungi ya, donaturnya, kemudian sampaikan, Pak, qadarullah ternyata uangnya nggak cukup. Ya. Bagaimana kalau uang ini saya alihkan untuk yang lainnya? Maka ini kembali kepada donaturnya. Kalau kemudian misalkan mereka mengatakan ya sudah uang itu untuk misalkan renovasi masjid saja misalkan, maka boleh, tidak masalah. Ya. Kalau dalam artian ada omongan dari donaturnya secara langsung, atau kemudian donaturnya mengatakan ya sudah dialihkan ke tempat yang lain, oh ya sudah gampang. Tapi kalau seandainya misalkan nomor donaturnya tidak tahu, terus bagaimana? Bolehkah kemudian dialihkan? Boleh. Tapi untuk apa? Dalam artian pemanfaatan yang sama. Contoh misalkan untuk beli tanah masjid. Ternyata ada masjid yang lain lagi juga pembebasan tanah untuk buat masjid. Salurkan ke situ. Kalau dalam artian apa? Tidak diketahui donaturnya. Tapi kalau ada dicatat misalkan, maka hubungi saja mereka, tergantung ya, kesepakatan mereka, keputusan mereka. Kalau kemudian sudah dana yang ada pakai saja untuk kebutuhan masjid misalnya atau kebutuhan yayasan, itu terserah mereka. Ya. Makanya penting data itu penting. Ketika kita galang donasi, ada datanya itu penting. Kenapa? Ya tadi dikhawatirkan ada sesuatu sehingga kita bisa klarifikasi. Tapi kalau seandainya misalkan tidak bisa ya sudah, boleh dialihkan tapi untuk pemanfaatan yang sama. Karena dalam saat kita itu boleh menjual tanah wakaf tidak masalah, tapi ingat diberikan untuk wakaf yang sama. Seperti itu. Boleh. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Pertanyaan lain? Izin bertanya terkait dengan hukum warisan. Kalau sebelum meninggal, si mayit ini sudah membagikan semacam hadiah kepada anaknya, tetapi tidak tahu hukumnya bahwa hadiah itu harus rata. Jadi hanya memberikan hadiah kepada satu anaknya karena anak itu lagi butuh gitu. Kemudian apakah setelah meninggal ini harus disesuaikan atau bagaimana hukumnya? Ya. Jadi gini jemaah, ada orang tua pernah memberikan hibah ataupun hadiah kepada beberapa anaknya saja, tidak semuanya. Ya. Karena ketidaktahuannya tadi. Apakah ketika orang tuanya meninggal dunia, kemudian status hadiah ataupun hibah itu berubah menjadi warisan? Ya. Jawabannya gini jemaah, orang tua itu ketika ingin memberikan hadiah, hukum asalnya harus adil. Dan adil yang dimaksud sama rata. Ini pendapat yang kuat. Walaupun ada yang mengatakan adil yang dimaksud itu seperti warisan, laki 2, perempuan
Satu, seperti pendapat Syekh bin Baz. Tapi pendapat yang kuat sama rata. Kenapa? Karena kisahnya Nu'man bin Bashir ketika beliau ingin memberikan hadiah kepada siapa? Nu'man. Maka istrinya nggak setuju. Mau tetap dilanjutkan tetapi dengan syarat jadikan Nabi menjadi saksi. Akhirnya dia datang ke Nabi. Sampaikan dan diutarakan maksudnya. Nabi marah. Dan Nabi mengkaitkan dengan apa? Birrul walidain. Ya. Ketika Nabi tanya, semua anakmu dikasih hadiah tidak? Tidak. Kemudian mengatakan, kamu ini pengen tidak sih anak-anakmu semua berbakti kepadamu? Kata Basir, ya pengen. Kemudian kata Nabi, ya sudah, kalau seperti itu harus adil. Dan adilnya sama rata. Makanya dalam masalah bakti pun laki perempuan sama saja. Tapi ingatnya babnya birrul walidain seperti itu. Ya. Maka tadi hukum asalnya harus sama rata. Tetapi ini orang tua sudah terlanjur. Sebagian dikasih, sebagiannya tidak. Maka ini kembali kepada satu keriduan anak-anak yang lain. Kalau anak-anak yang lain ridho, hadiah ini sah. Tapi kalau anak-anak yang lain tidak ridho, maka harta itu dianggap warisan. Terus bagaimana? Jadi hitung saja total harta warisannya berapa, termasuk yang sudah dihibahkan, ya, semua di total nilainya. Kemudian dibagi untuk semua ahli warisnya. Yang sudah dapat hadiah tadi itu dianggap bagian warisan. Jelas? Ya. Kalau dalam artian anak yang lain tidak ridho. Ya. Karena gini, boleh orang tua memberikan hadiah yang berbeda satu anak dengan anak yang lainnya kalau ada alasan syar'i. Contohnya apa? Satu, anak itu sakit sehingga dikasih hadiah lebih untuk berobat, boleh. Ya. Atau misalkan anaknya yang satu berbaktinya minta ampun. Dia tinggal di rumah nemeni orang tuanya. Ada sesuatu dia langsung yang nangani misalkan. Sehingga dia dikasih hadiah, lainnya tidak. Boleh, nah masalah. Kenapa? Ada alasan syar'i. Ketika kemudian anak-anak yang lain misalkan ngiri, sampaikan saja. Kalau kamu ingin dapat hadiah, ya berbakti sama seperti kakakmu misalkan seperti itu. Itu boleh. Tapi ya tadi kalau dalam artian tidak ada alasan syar'i, hukum asalnya harus harus adil seperti itu. Tapi ini tadi sakitnya. Bukan. Oh, ini beda jamasan. Berarti kalau seperti ini kembali tadi, apakah saudara-saudara yang lain ridho atau tidak? Kalau tidak ridho, atau mungkin dulu nggak tahu, sekarang tahu, oh ternyata sudah dapat hibah tadi. Ya sudah, sekarang sudah meninggal, maka semua yang pernah dihibahkan itu dihitung sebagai harta warisan. Sehingga nanti di total nominalnya berapa. Nah di bagian dia termasuk hibah itu jamaah. Kalau misalkan dia berhak mendapatkan 100 juta, ternyata sudah dikasih 50 juta, berarti dia berhak 50 juta saja. Plus hibah tadi. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan kajian di kesempatan sore hari ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.